Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat sebuah readingan untuk zodiak Aquarius ya. Karma apa yang akan diterima oleh orang yang menyakiti zodiak Aquarius di tahun 2022? Ya, sebelum dimulai kita berdoa dulu ya guys ya. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Dan kalau kalian ingin request tema atau judul, bisa tulis di kolom komentar. Disclaimer dulu, ini bisa resonate bisa tidak. Jika resonate mungkin salah satu energi kalian tertarik dalam bacaan, jika tidak maka kalian gak boleh baper. Dan ini hanya untuk hiburan semata. Tarot jangan dipercaya 100%, hanya media aja, dan jangan jadi dasar suatu pengambil keputusan ya. Yang mau private reading, terapi, self healing, spiritual coaching, yang bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Juga pembelian suping mutiara, titanium. Terus yang mau beli gorden dan juga aksesorisnya bisa cek di Shopee saya Panda Gorden. Oke. Jangan di skip pada saat saya menshuffle kartunya, dan jangan di skip iklannya ya. Kita mulai ya. Karma bagi orang yang menyakiti zodiak Aquarius di tahun 2022. Oke. Ups. Maaf ya, ini saya buatnya setelah subuh ya, biar energinya bagus ya. Dan lagi bagus-bagusnya memang energi jam segini ya. Oke ya, belum bisa move on dari kamu Aquarius. Karena dia tahu kamu adalah pasangan terbaiknya menurut versi dia ya. Dan sorry, dia lebih banyak melakukan kegiatan sendiri, berintrospeksi, kontemplasi. Dia berpikir gimana sih nih caranya gitu kan, gimana sih nih gitu, gue harus keluar dari situasi ini gitu kan. Tapi gue sudah terlalu banyak menyakiti Aquarius gitu loh ya. Dan gue nggak tahu dia bisa nerima gue lagi atau enggak gitu ya. Nah terus dia sedang kerja keras ya, sedang menanam pohon uangnya dia ya. Dulu mungkin sekelas Aquarius yang dulu, dia tuh orangnya nggak sabaran ya, kurang sabar, kurang simpati, kurang empati, egonya tinggi yang saya rasain. Tapi nggak semua sih ya ke Aquarius gitu ya, orang yang didilingkan. Mungkin ya ada juga sih yang mungkin Aquarius sesama Aquarius ada yang seperti itu juga, tergantung dari orangnya sih. Dan memang mungkin dulu dia itu nggak punya sudut pandang yang bijak ya dalam menyikapi hal, jadi sempit pemikirannya gitu. Nah tapi ya seiring berjalannya waktu ya, karena dia banyak menyendiri, introspeksi, mana yang baik mana yang enggak ya, dia mulai menyadari hal itu dan mulai mengikis pelan-pelan ya. Oke, mulai mengikis pelan-pelan, mulai mengikis pelan-pelan, mulai menghilangkan sesuatu hal yang kecil gitu kan ya. Dan memang di sini ada King of Cups ya. Mungkin selama ini dia ego ya, mau perasaannya dia aja yang didengerin gitu loh. Dan memang selama ini dia kalau kalian sadari, sebenarnya hidupnya dia itu tidak dikontrol oleh dirinya sendiri, tapi ada pengaruh dari lingkungan, dan dia mau terlepas sebenarnya dari hal itu ya. Karena memang menurut dia
gue yang punya hidup, kenapa orang lain yang ngatur hidup gue, terutama ibunya ya. Dia merasa bahwasannya sama kamu itu seperti pasangan yang ngeklik gitu, pasangan yang sesuai, pasangan yang serasi. Dan memang ada ketergantungan di masa lalu, mungkin ya tipe orang yang ketergantungan sesama manusia atau pasangan ya gitu. Mungkin dia terlalu banyak bergantung sama kamu, mungkin dia tergantung sama minuman, sama apa namanya, sama harta benda gitu ya, seks bebas, narkoba. Dan dengan adanya momen bersama kamu, dia menjadi sosok, dengan momen itu berakhir ya, walaupun tidak ada tower moment, tapi membuat dia terbangkit spiritualnya. Enggak cuman ibadahnya aja yang rajin, tapi juga lebih ke outputnya ya. Dimana memang di sini ada Four of Swords dan di sini ada the Hermit. Dia dulu mungkin terbiasa mencari jawaban-jawaban kenapa kayak gini, kenapa kayak gitu tuh dikeluar ke minta konsultasi ke orang. Tapi semenjak dia berintrospeksi, semenjak dia berkontemplasi, dia lebih mencari jawaban itu ke dalam dirinya sendiri ya. Dan memang pilihan-pilihan lawan jenis sebenarnya banyak yang hadir ke dalam hidup dia. Dan memang yang saya rasain dia lagi punya banyak banget impian, dia mau ini mau itu, mau ini mau itu. Dan ada awal baru ya, ada awal baru dalam kehidupannya dia. Terus ya memang dia harus berhijrah mau nggak mau, suka nggak suka ya. Dia ya seperti hal yang nggak mungkin untuk dia, tapi dia memang mau mengambil alih kontrol hidup dia, karena memang selama ini dia seperti tadi saya bilang ya, diatur oleh orang tuanya, terutama faktor ibu ya, ya gitu. Yang saya rasain sih itu ada bacaan ibu ya. Tapi ya ini kan bisa resonate bisa tidak. Jika resonate mungkin salah satu energi kalian yang tertarik dalam bacanya, jika tidak maka kalian nggak boleh komplain gitu kan. Oke, karma bagi orang yang menyakiti zodiak Aquarius di tahun 2022. Oke. Nothing is yet set in stone. Ya memang nggak ada yang disetting tetap seperti batu ya. Semua masih bisa berubah gitu loh. Semua masih bisa berubah. Ya kan Allah juga bilang nggak akan ada yang nggak akan ada yang tetap seperti batu. Semua bisa berubah tergantung dari dirinya masing-masing. Allah nggak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu nggak mau merubah. Dan memang kerja keras dia akan terbayar ya. Terus ya hal-hal yang dirasa perlu solusi, perlu jalan keluar, itu memang akan dia dapatkan ya. Dan itu memang win-win solution, solusi-solusi yang terbaik. The energy is gaining momentum. Waktunya memang untuk bergerak, berubah. Ini adalah momentum yang baik. Jadi momentum ini dia manfaatkan memang untuk merubah semua yang ada di dirinya dia. Dan memang hal-hal yang dirasa berat, hal-hal yang dirasa sulit akan segera berakhir di tahun 2022. Percaya terhadap hal yang gak mungkin, strength, dan di sini juga ada belief in the impossible ya. Memang mungkin sepertinya hijrah itu gak mungkin, berat, tapi ya ternyata dia bisa melakukan hal itu. Dan memang dia akhirnya dinilai baik oleh Allah dan alam semesta ya gitu. Ya memang karmanya ya dia belum bisa move on sih dari kamu. Terserah kamu mau nerima dia atau enggak lagi, entah ini partner kerja, entah ini partner usaha, entah ini dalam hal percintaan ya. Kita lihat dulu dipakai romance angelnya. Finance and career ya, memang ya isu permasalahan pribadi dia dalam hal percintaan memang adanya di finance and career ya. Makanya di situ jelas dia lagi terlihat kerja keras, dia nggak menunda-nunda suatu pekerjaan, dan memang dia sedang fokus dalam hal keuangan ya.
waktunya yang tepat. Ketika dia tahu bahwasanya memang worth waiting for, ada divine timing ya, ada divine timing, ada kalau memang dia ngerasa kamu itu orang yang tepat untuk dia tunggu, dia akan nunggu. Dan selama dia menunggu, dia terus memperbaiki diri. Tapi sekalipun dia nggak sama kamu atau dengan orang lain, ya dia sembari memperbaiki dirinya sendiri gitu loh ya. Ternyata mungkin selama ini kamu sudah terlalu sayang sama dia, sudah terlalu cinta sama dia, tapi dia nggak sebaliknya, dan dia menyesali hal itu, dan dia nggak mau mengulangi itu lagi sama orang lain. Dia berusaha untuk memaafkan dan belajar mengambil suatu hal-hal yang dirasa memang baik, dan membuang hal-hal yang dirasa memang itu tidak baik atau tidak worth it ya. Nanti dia akan sama-sama ketemu dengan orang yang punya passion atau gairah yang sama, dan memang dia harus merilis mantannya dia, mungkin merilis kamu ya. Ya mungkin memang kalian ya tidak berjodoh, atau bisa juga seperti itu, dan mungkin ke depan dia akan lebih berjuang untuk hubungannya. Mungkin selama ini yang berjuang itu terlalu banyak kamu ya Aquarius. Dia juga tetap punya pikiran yang terbuka gitu kan, dan dia berbicara dari hati ke hati ya, untuk pasangannya, karena memang dia tidak mau lagi terjadi apa yang sudah lalu. Yang lalu itu dia tidak mau lagi terjadi dalam kehidupan di berikutnya, dan dia ingin sembuh, dia ingin bisa terlepas dari isu permasalahan pribadinya dia ya. Oke. Oke, sekarang kita ke soul journey. At first sight, I accept that challenge are the best way to learn. Saya menerima bahwa setiap tantangan-tantangan adalah cara terbaik saya untuk belajar. Are the best way to learn, ya. Pride, ya dia memiliki rasa kebanggaan sama dirinya dia, gitu loh. Juga dia sedang membangun relationship seluas-luasnya. Wow, kartunya ini warnanya serupa-serupa gini ya. Membangun suatu relationship, dan dia ingin mendapatkan cinta dari hubungan itu. Siapa tahu dengan banyak membangun relationship dia bisa ketemu cintanya dia. Nah, memang dia merasa saya sudah penuh cinta, tapi dia memang menyerahkan semuanya sama Allah. Surrender to the divine worth waiting for. Jadi benar-benar dia pasrah. Kartunya bisa gini ya, baru ini loh saya selama ngocok, kartunya tuh mirip-mirip warnanya, dan ini ungu lagi, failure. Dan memang saya mengerti bahwasanya memang kesalahan adalah peluang saya untuk belajar, untuk lebih baik gitu loh ya. Oke, sekarang kita ke sexy love. Oke, karmanya apa sih? Mungkin selama ini dia boros atau terlalu pelit. Jadi dia lebih bijaksana dalam menggunakan uang, atau dia tidak bisa mengatur keuangannya dia, ya. Kapan harus nabung, kapan harus jajan, dan memang dia bisa memberikan ruang bagi orang lain, ya. Mungkin selama ini ya waktunya hanya untuk dia aja, nggak dia orang lain tuh, misalkan kamu juga nggak bisa punya waktu untuk sendiri gitu kan, dan memang dia untuk
sekarang lebih berani dengan dirinya sendiri, dalam artian mengakui kesalahan, mengakui kekurangan gitu kan, dan memang lebih percaya diri sih ya gitu loh, lebih percaya sama dirinya sendiri. Makanya kenapa dia lebih banyak mencari jawaban ke dalam. Dia akan banyak membagikan cintanya dia karena memang dia orangnya penuh cinta dan ingin membagikan cintanya kepada orang lain. Dan gosip dims your glow. Dia nggak mau bergosip karena dia tahu itu akan mematikan cahayanya dia. Terus lebih percaya sama intuisi ya, karena banyak introspeksi kontemplasi, banyak mencari jawaban ke dalam. Dia juga dihadiahi intuisi yang dalam, intuisi yang tajam, dan apapun keinginan dia itu bisa terwujud karena memang dia sudah berubah. Jadi kalian nggak boleh komplain, kok enak sih karmanya, kok gini sih, kok gitu sih. Kalian nggak boleh kayak gitu, tuh dia hidupnya sudah berubah. Justru kalau kamu tidak berubah, tidak menyadari, maka kamu yang dapat hal tidak baiknya ya. Yang penting itu dia sudah sadar, toh dia juga belum bisa move on sepenuhnya dari kamu kok gitu loh ya. Oke, karmanya apa sih? Close your eyes and connect. All power is always within you. Tutup mata dan terkoneksi. Semua kekuatan ada di dalam dirinya dia. Ya, dia tahu itu. Dan dia juga tahu bahwasanya hati tuh lebih bisa teriak kencang daripada kepala gitu. Jadi kamu nggak usah gimana, dan memang dia akhirnya sembuh. Healing is like art, it needs time, it needs practice, it needs a whole lot of love. Dia memang sembuh, dia terus berjuang, dia terus berlatih gitu kan. Dan dia tahu bahwasanya ya masalah itu yang memang membuat kita jadi jauh lebih baik ya, jauh lebih bersinar, jauh lebih kinclong, jauh lebih glowing gitu kan. Dan memang dia sekarang lebih banyak tersenyum. Mungkin dulu beberapa dari orang yang kamu dilingkan Aquarius orangnya kaku ya, dan memang ya dia sekarang lebih banyak tersenyum karena dia tahu dengan senyum ya, dia seperti senyum itu adalah seperti cahaya kecil yang menerangi ruang gelap ya. Terus ya dia sekarang lebih banyak bersyukur, terutama dimulai dari dirinya sendiri, bahwasanya oh ternyata hidup saya itu sempurna, oh ternyata hidup saya itu dilihat dari diri saya tidak kekurangan suatu apapun ya, ternyata saya lengkap panca inderanya, ternyata semua berfungsi semua. Coba kamu bayangin ketika ada orang yang tidak bisa mendengar, dia harus pakai bionic ear yang harganya mungkin ratusan juta dan lain-lain, dan dia berterima kasih. Maka tadi saya bilang dia jadi orang yang jauh lebih banyak bersyukur untuk apapun yang masuk ke dalam hidup dia, dan bersyukur semua hal yang diterima, semua yang ada di dalam dirinya gitu loh ya. Jadi memang benar-benar dia ya jadi orang yang jauh lebih baik ya. Karmanya apa sih? Ya, connect with the earth. Ya memang bisa terkoneksi dengan bumi ya, dengan alam. Terus dia juga senang membuat kerajinan seni, terutama lukis. Dia lagi senang karena dia tahu ternyata oh dengan melukis bisa healing juga ya. Di sini kan ada ini juga ya, gambar pelukis nih. Jadi ini sama nih kartunya, create art ya, dengan melukis. Dia lagi senang melukis di waktu senggangnya dia. Syukur-syukur kalau bisa dibayar ya. Dan dance ya bisa menari ya, bisa menari, lebih banyak menari. Terus mungkin kalau yang sudah punya pasangan, ini mungkin rekan kerja ya, dia lebih banyak melakukan hubungan seks, dan dia senang bersih-bersih, baik itu bersih-bersih untuk rumah, baik itu bersih-bersih untuk
ruang kerja, baik itu bersih-bersih untuk dirinya dan lebih senang merawat dirinya ya, merawat kecantikan dan dream journal ya. Lagi buat jurnal-jurnal impian dan look to the star. Dia senang melihat ke langit, bahwasanya di langit itu ada bintang-bintang sama seperti lilin yang menerangi ruang gelap. Sama, langit itu bahkan lebih besar medianya ya, tapi ada bintang, ada bulan, sepertinya memang kecil di antara langit ya, di antara langit yang begitu besar tapi bisa menerangi gitu kan. Dan dia memang jauh lebih bersyukur, dan rasa bersyukur itu sekarang dia lebih wujudkan ke dalam tulisan. Dia menulis apa hal-hal yang harus disyukuri. Oke. Kalau menurut saya readingan untuk zodiak Aquarius, karma apa yang akan diterima oleh orang yang menyakiti zodiak Aquarius di tahun 2022 sudah selesai. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya ya. Mohon maaf kalau saya banyak salah. Terima kasih atas kebaikan kalian. Semoga kalian mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya banyak kekurangan, minta maaf. Wassalam. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.